selalu terima apapun rizki yang diberikan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Ini adalah prinsip santri. Tapi juga berlaku untuk militer. Militer juga sami'na wa ata'na. Militer itu kalau dididik selalu siap. Siapa namanya? Siap. Pasti bilang siap dulu. Zuhud itu sekarang lagi jadi tren. Mungkin bahasanya beda, bukan zuhud ya. Kalau di Eropa itu namanya gaya hidup minimalis. Bukan berarti kita nggak boleh punya duit. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Tapi pola hidupnya sederhana. Apakah orang yang sudah melakukan sholat itu sudah pasti muslim? Itu adalah rukun Islam. Memang itu baru salah satu syarat menjadi seorang muslim. Apakah dia sudah menjadi muslim? Belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di channel Supi Media. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang akan dibawakan atau yang akan dijelaskan oleh saudara Kang Ahmed. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sufi Media yang dimuliakan Allah. Hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Tajul Arus atau pembahasan kitab Tajul Arus. Di sini saya tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui. Jadi anggaplah ini kita sama-sama belajar ya. Karena seperti yang sering saya katakan, kalau ada guru, ada murid, itu yang diuntungkan adalah guru. Guru itu 10 kali lipat dapatnya. Tapi kalau murid cuma satu. Ya, seperti yang sering orang katakan, ketika ilmu itu disampaikan, maka ilmu itu semakin bertambah dan semakin berkembang. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Jadi kita rileks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 16. Aina tajidul khair. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebaikan? Bagaimana kita bisa memperoleh kebaikan? Al-khair. Waqad jama'allahu al-khair kullahu fi baitin. Kalau digambarkan, Allah ini sudah mengumpulkan semua kebaikan dalam satu rumah. Wa ja'ala miftahahu, dan Allah membuat kunci dari rumah tersebut mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya dari segala kebaikan itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kemarin dijelaskan, mengikuti Kanjeng Nabi itu ada dua. Ada fil zahir, ada fil batin. Itu semuanya harus selaras. Kita nggak boleh mengikuti Kanjeng Nabi hanya zahir. Tapi juga kita harus menerapkan mengikuti Kanjeng Nabi secara batin. Nah, di sini lebih diperjelas lagi. Seperti apa perilaku Kanjeng Nabi? Fatabi'hu bil qanaah. Ikutilah Kanjeng Nabi bil qanaati bima razaqakallahu ta'ala, yaitu selalu terima apapun rizki yang diberikan oleh Allah, baik itu yang enak ataupun rizki yang gak enak. Hakikatnya sama-sama rizki pemberian Allah. Kita sering mendengar bahkan dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, khairihi wa syarihi minallah. Segala kebaikan, segala keburukan itu ya yang memberikan Allah. Sami'na wa ata'na. Ini adalah prinsip santri. Tapi juga berlaku untuk militer. Militer juga sami'na wa ata'na. Militer itu kalau dididik selalu siap. Siapa namanya? Siap. Pasti bilang siap dulu. Sok. Teliti aja setiap videonya. Dari mana? Siap, dari ini. Selalu dikatakan siap. Gak ada istilah gak siap. Kalau militer disuruh gak siap, udah. Langsung itu dipecat. Nah, ini juga yang diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selalu qanaah, siap apapun yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wazuhdi, zuhud. Hidup zuhud. Zuhud itu sekarang lagi jadi tren. Mungkin bahasanya beda, bukan zuhud ya. Kalau di Eropa itu namanya gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis itu ya gaya hidup sederhana. Bukan berarti kita nggak boleh punya duit. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Tapi pola hidupnya sederhana. Sok aja teman-teman lihat, ada di YouTube itu namanya minimalism. Ya. Itu selalu seperti itu. Setiap hari itu yang dibahas, ya baju tuh kalau mau berangkat itu cukup cuma 2 backpacker itu ya. Nggak perlu banyak-banyak gitu.
rumah sederhana. Misalkan mobil, ya mobil asal jalan. Yang penting nggak mogok, nggak butuh kemewahan. Hidup sederhana. Meskipun dia banyak duit. Karena apa? Karena yang namanya materi, dunia, teori materi ya apapun bentuknya, itu merepotkan. Kita punya rumah, misalkan ya, 1 hektar. Itu gimana ngurusnya? Kan repot sendiri. Ya kalau kita hidup 1 anak, 1 istri, ya bertiga aja cukup lah rumah ukuran sederhana aja ya. Gak perlu yang mewah-mewah. Itu hidup zuhud. Jadi Kanjeng Nabi itu hidupnya ya zuhud, pola hidup sederhana, minimalism ya. Hidup minimalis. Sekarang lagi digandrungi oleh orang-orang Eropa. Semuanya diadopsi, ajaran-ajaran Islam yang baik itu diadopsi oleh mereka. Tapi orang Islamnya sendiri kadang-kadang malah justru pengen hidup seperti gaya hidup orang-orang yang Eropa yang bukan minimalism itu, ya, hidup bermewah-mewahan. Wa taqallul minad dunya, kemudian menyederhanakan keperluan duniawi, ya seperti tadi. Ini masih ada kaitannya, makanya di sini ada koma. Nah, komanya ini nyatu dengan wazuhdi wa taqallul minad dunya. Ini satu rangkaian. Itu yang kedua, perilaku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bukan orang miskin. Kanjeng Nabi itu orang, coba sekarang kita bayangin, apakah ada kepala negara yang hidupnya miskin? Ya nggak ada. Tapi karena beliau ini menerapkan pola hidup sederhana, zuhud itu, ya apa yang ada di depan mata itulah yang dipakai. Jadi nggak muluk-muluk, nggak banyak keinginan. Justru ya banyak keinginan itu yang membuat hidup kita jadi nggak tenang. Watarku mala yakni min qaulin wa fi'lin. Dan yang ketiga, meninggalkan apapun yang tidak berguna. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Perilaku apapun, ucapan apapun, ya kalau nggak ada maknanya, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, ya ngapain juga. Terus apakah kita nggak boleh bergaul? Apakah kita nggak boleh bersosialisasi? Boleh, tapi bagaimana? Ya tentunya nongkrong, terus ngopi-ngopi, yang sekira itu ada manfaatnya. Kalau hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, ini bukan perilaku Kanjeng Nabi. Berarti kita belum mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Selalu apa yang dikatakan itu ada maksudnya. Selalu apa yang dilakukan itu ada tujuannya. Visi misinya itu jelas. Mau ngomong A itu ada niatnya, ada tujuannya. Faman futihalau babul mutaba'ah fadzalika dalilun ala mahabbatillahi ta'ala, ala mahabbatillahi lahu. Nah, kalau kita sudah dibukakan pintu mutaba'ah, kita ini udah mulai ada kecenderungan tadi, qanaah, zuhud, tarkumala yakni, maka itu salah satu bukti bahwa Allah sudah mencintai kita. Kalau belum berarti ya masih jauh. Makanya Allah mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika engkau mengaku tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, katakan Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah dengan otomatis akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kita. Dzunubakum, akan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah jelas ya? Jadi selama ini kita ngomong cinta Nabi, ikut sunnah Nabi. Padahal yang konkret itu ini loh. Qanaah bima razaqakumullah, zuhud wa tarku ma la ya'ni. Itu perilaku Kanjeng Nabi. Fa idza talabtal khaira kullahu faqul. Dan kalau kita menginginkan kebaikan, seluruh kebaikan, maka yang perlu kita ucapkan, Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Kita perlu mengucapkan doa, ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ucapan dan di dalam setiap
perbuatan. Waman aroda dzalika. Nah, bukan hanya itu, masih ada. Waman aroda dzalika, barang siapa yang menginginkan mutabaah kepada Kanjeng Nabi, fa'alaihi bi'adami zulmi li'ibadillah. Selanjutnya kita tidak boleh melakukan penganiayaan kepada makhluk Allah yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Tidak boleh zalim, tidak boleh iseng, tidak boleh bikin fitnah, menyakiti, ya, menyinggung. Falau salimu min zulmi ba'dihim ba'dun la talaqu ilallah. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga kenyamanan sesama, menjaga ketentraman bersama, insya Allah kita akan bisa sampai kepada Allah. Itu kuncinya. Salim, muslim lah. Jadi makna muslim di sini adalah menjaga kenyamanan, menjaga keamanan, menjaga ketentraman. Apakah orang yang sudah melakukan sholat itu sudah pasti muslim? Itu adalah rukun Islam. Memang kalau kita sudah melakukan rukun-rukunnya, itu baru salah satu syarat menjadi seorang muslim. Apakah dia sudah menjadi muslim? Belum tentu. Di sini termasuk salah satu ciri orang muslim adalah menjaga keselamatan bersama. Tidak boleh berbuat zalim kepada ibadullah. Maksudnya tadi gimana sih kita harus bisa menjaga keselamatan bersama? Wa alam annaka law kunta mukhassason. Karena kalau seandainya kita ini jadi orang yang khusus, orang yang punya kedudukan tinggi, indal malik, ya, di hadapan raja, kita ini orang dekatnya lah. Muqarraban minhu, orang dekat. Waja'aka man yatlubuka bidainin doikin alaik walau kana nadhron yasiron. Tetapi kita ini masih dikejar-kejar orang yang menagih hutang kita. Kita ini udah hidup nyaman. Hidup nyaman gimana? Hidup udah dekat dengan raja. Terjamin uangnya, makanannya, rumahnya, kendaraannya terjamin. Tapi itu belum cukup ketika kita mengabaikan orang lain. Karena kenyamanan kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain itu adalah sama seperti kita berhutang. Kita hidup udah sejahtera nih, udah kaya, udah enak. Tapi tetangga kita masih miskin, makannya masih nggak cukup. Berarti kita belum melunasi hutang kita. Fakaifa bika idza ji'ta yaumal qiyamah wa mi'atu alfi insanin aw aktsaru yatlubunaka biduyunin mukhtalifatin min malin wa qadfi gharadin wa ghairi dzalik fa kaifa yakunu haluka. Maka seandainya nanti di akhirat, kalau iya kita nih orang muslim, aku orang beriman, tetapi kita tidak memperdulikan orang lain yang ada di sekitar, maka di akhirat nanti kita seperti orang yang dikejar-kejar ribuan orang yang menagih hutang kepada kita. Hutangnya banyak banget. Berbagai macam hutang. Duit, rumah, mobil. Padahal kita nggak punya hutang. Itu ibaratnya. Artinya hidup seorang muslim itu bukan hanya selamat untuk dirinya sendiri. Tapi juga harus memperhatikan keselamatan orang lain. Bukan hanya sejahtera diri sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan orang lain. Ini ditegur loh di sini. Kita udah ngerasa pinter, tapi di sekitar kita masih banyak orang yang buta huruf. Nanti di akhirat kita itu akan ditagih. Kita berhutang. Kenapa? Karena hakikatnya harta benda kita yang dikasih oleh Allah, kepintaran kita yang diberikan oleh Allah, ada termasuk bagian orang lain yang dititipkan ke diri kita. Rizki yang kita dapatkan itu ada sebagian rizki orang lain. Itulah indahnya Islam kalau kita benar-benar ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW. Makanya kenapa Kanjeng Nabi sebegitu jadi pemimpin negara, ya. Beliau itu sempat tidak makan 3 hari sampai perutnya diganjal. Kenapa? Karena beliau ingin merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Bukan berarti karena dia sudah jadi pemimpin negara, terus enak-enakan makan, ya, enak-enakan sendiri, sementara rakyatnya masih kelaparan, beliau terus ya mengawal
masyarakatnya, memperhatikan masyarakatnya, bagaimana supaya hidup sejahtera, bagaimana supaya hidup nyaman bersama, ya selamat bersama fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan eh, pembahasan kali ini ada manfaatnya. Mungkin kita tutup kajian ini, nanti kita buka diskusi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kajian yang dibawakan oleh Kang Ahmed sudah selesai. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.